Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Nama Ana Hamzah dari Gresik. Mau tanya Ustadz berkaitan dengan riba. Ada orang A punya uang sebagai modal usaha. Ada orang B pengusaha butuh modal usaha. B pinjam uang sebagai modal usaha kepada orang A. Terjadi kesepakatan pinjam uang, ada bagi hasil tiap bulannya sama dengan 1% dari modal usaha. Pertanyaannya, apakah kesepakatan bagi hasil tiap bulannya 1% tersebut dari modal usaha termasuk riba? Bila termasuk riba, apa yang harus dilakukan A, pemilik modal, agar kesepakatannya tidak menyelisihi sunnah? Terima kasih, Ustaz. Yang Ana pahami, A orang kaya, punya modal. B pengusaha, butuh modal. Betul. Kemudian dia pinjam. Bahasa pinjam di negeri kita terlalu rancu. Utang ya pinjam. Jadi pinjam ya pinjam. Pinjam dalam arti pinjam, itu ya pinjam. Utang juga pinjam. Oke lah. Lohir dari pertanyaan tadi itu adalah utang. Lohir dari pertanyaan tadi itu adalah utang. Tapi ada kerancuan di titik ada bagi hasil. Karena ada satu yang difahami sebelum menjiwai pertanyaan itu. Jadi A menyerahkan uang ke B. Ini sebelum kita jawab pertanyaan tadi ya. Ada dua transaksi yang mirip sekali. A menyerahkan uang ke B. Sama B digunakan untuk usaha. Sama B digunakan untuk usaha. Penyerahan uang dari A ke B ini ada 3 kemungkinan. A menyerahkan uang ke B, lalu oleh si B digunakan untuk usaha. Penyerahan uang ini ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, hibah, hadiah. Kalau ini hibah atau hadiah, ya sudah selesai. Karena itu hibah, pemberian, diberi. Wes mas, iki aku punya duit, tak kasih. Terserah, pakai usaha untuk kasih, muka-muka barokah. Ya sudah selesai. Kalau akadnya hibah, berarti ini pindah ke pemilikan. Karena pindah ke pemilikan, maka sudah tidak ada lagi kaitan antara A dengan B. Tidak ada lagi ikatan antara A dengan B kecuali ikatan ikatan psikologis. Pernah dibantu gitu. Yang kedua, pemberian itu pindah uang dari A ke B itu utang. Qardain, utang. Kalau utang, konsekuensinya adalah uangnya A sekarang dipakai oleh si B. Transaksi utang itu transaksi sosial. Maka kewajiban si B mengembalikan apa adanya uang itu kepada si A. Nggak peduli uang itu mau dipakai untuk sesuatu yang produktif atau untuk sesuatu yang tidak produktif. Pokoknya utang 10 juta balik 10 juta. Kalau dipakai untuk usaha, mau rugi mau untung, itu nggak ada urusan. Pokoknya 10 juta balik 10 juta. Dan tidak boleh ada bagi hasil. Karena ini akadnya utang. Yang ketiga, akadnya mudharabah. Jika akadnya itu mudharabah, maka yang terjadi itu adalah akad bagi hasil. Ini uang diserahkan untuk dipakai usaha. Tatkala dipakai untuk usaha, maka terjadi transaksi. Ini dipakai untuk usaha, nanti ada bagi hasil. Kalau ada bagi hasil, itu namanya bukan utang, tapi namanya mudharabah. Bagi hasilnya dari keuntungan. Persentase dari keuntungan, bukan dari uang pokok. Namanya dari keuntungan, kadang banyak, kadang sedikit, kadang rugi. Ini untung banyak, yuk dirasakan bareng. Ini untung dikit, dirasakan bareng. Ini rugi, ya rugi bareng. Ini karena ini adalah unsur kerjasama. Jangan dicampur aduk.
Jangan dicampur aduk. Akadnya utang, minta bagi hasil. Jadi minta bagi hasil. Atau kadang-kadang malah parah. Nih untung, aku dapat bagi hasil. Mudharabah nih untung, tapi ini rugi aku nggak mau. Loh, hidup itu ada konsekuensi. Nggak usah menang sendiri. Jangan menang sendiri. Akadnya dipertegas. Ini mudharabah atau utang atau hibah. Nah, dalam kasus tadi yang nampak bagi ana, itu utang. Itu adalah utang. Tapi minta bagi hasil, itu bukan bagi hasil. Yang terjadi itu bunga. Jadi saya memberikan uang, A memberikan uang 10 juta. Setiap bulannya 1% misalkan. Berarti berapa? 100.000. 100.000. Ya, berarti 100.000. Satu bulannya 100.000. Kan dalam transaksi itu nggak ada peduli. Mau aset, yani uang 10 juta itu ngembang banyak atau ngembang dikit atau rugi. Nggak punya peduli. Yang penting per bulan dia dapat 10 juta. 100.000. Dengan transaksi ini, maka jelas sekali karena itu transaksi ribawi. Jelas sekali karena itu transaksi ribawi. Itu bukan transaksi bagi hasil. Itu transaksi bunga. Ngutangi sekian, dapat riba sekian satu bulannya. Jadi satu bulannya. Lah, solusinya pertegas transaksi. Kalau transaksinya itu dipertegas, utang piutang, ya sudah. 10 juta diserahkan, kapan baliknya? 10 juta balik 10 juta. 10 juta balik 10 juta. Tidak ada sedikit pun yang didapatkan dari transaksi itu dari duniawi. Kalau ada dan itu ditransaksikan maka itu riba. Jadi sebagaimana kaidah yang kondang di kalangan para ulama dalam fikih muamalah, kullu qardhin jarra naf'an fahuwa riba. Semua utang piutang yang punya efek manfaat duniawi bagi yang menghutangi maka itu riba. Maka yaitu riba. Atau dipertegas, ini mudharabah. Kalau itu adalah mudharabah, maka jelas konsekuensinya ada bagi hasil. Tapi bagi hasil itu dari keuntungan, dari laba, bukan dari uang pokok, dari keuntungan, dari keuntungan, bukan dari yang uang pokok. Nanti keuntungannya tergantung mau 30%, monggo, mau 40%, monggo, mau 50%, monggo, terserah kesepakatan. Tapi yang jelas kalau keuntungannya banyak, masing-masing dapat banyak. Kalau keuntungannya dikit, masing-masing dapat dikit. Maksudnya masing-masing itu adalah pemodal sama pengelola. Kalau rugi, ya masing-masing rugi. Pemodal rugi modal, pengelola rugi mengelola, tapi nggak mendapatkan bagian apa-apa. Wallahu a'lam. Jadi itu aja solusinya. Solusinya itu dipertegas. Ini mau ditransaksikan utang piutang kah? Atau ini mau ditransaksikan sebagai mudharabah. Dan masing-masing ada konsekuensinya. Jangan dicampur adukan antara utang piutang dengan mudharabah. Wallahu a'lam. Nah, baik Ustaz. Jadi lebih baik memang syirkah aja Ustaz ya kalau dengan antara pengusaha dengan. Ya, kalau memang maunya itu adalah ada bagi hasilnya, mau nggak mau mudharabah. Syirkah itu atau mudharabah. Wallahu a'lam.